Setelah konflik yang terjadi antara Hamas dan Israel sejak Oktober 2023 kemarin yang tidak mereda, kondisi kawasan Timur Tengah terus tereskalasi secara signifikan. Bahkan, serangan yang awalnya hanya ada di sekitar Gaza mulai menjalar lebih jauh. Contohnya, serangan yang menargetkan Lebanon bahkan Suriah. Untuk Lebanon, serangan ini terjadi pada awal Januari 2024. Serangan yang mengenai kota Beirut tersebut menewaskan Saleh Al-Aruri yang merupakan wakil pemimpin Hamas. Lalu kemudian serangan ke Suriah terjadi di pertengahan Januari 2024. Kegilaan dari serangan Israel ini menewaskan petinggi garda revolusi Iran yang langsung direspon Iran bahwa mereka tidak takut dan siap berperang melawan Israel. Melihat kondisi yang dialami oleh Lebanon dan Iran yang ditargetkan oleh Israel, tentu menarik melihat bagaimana hubungan dari Iran dan Lebanon, mulai dari dinamika hubungan mereka di masa lalu hingga kerjasama mereka hari ini dan efeknya pada dunia internasional. Bicara tentang hubungan antara Iran dan Lebanon, keduanya sebenarnya sudah bekerja sama sejak abad ke-16. Kerjasama ini pun makin erat setelah terjadinya revolusi Iran tahun 1978 yang menggulingkan dinasti Pahlavi dan mengubah Iran menjadi negara Islam berpaham Syiah. Selama proses revolusi Iran, Lebanon merupakan daerah untuk tempat mengungsi tokoh-tokoh penting Syiah Iran. Pemilihan Lebanon sebagai daerah pelarian tentu bukan tanpa alasan, karena Lebanon merupakan salah satu daerah Timur Tengah dengan populasi Syiah terbanyak yang dianggap aman oleh Iran. Apalagi pada tahun 1974, Musa al-Sadr yang merupakan seorang tokoh Islam Syiah sudah mendirikan sayap bersenjata bernama Amal yang sekarang menjadi salah satu partai terbesar di Lebanon. Makanya, karena peran Lebanon dalam revolusi Iran ini, setelah revolusi terjadi, hubungan baik keduanya semakin terjalin erat. Bahkan Iran tidak segan-segan untuk terlibat dalam konflik di Lebanon atas nama persaudaraan Muslim Syiah. Peran Iran dalam konflik Lebanon sudah terjadi sejak lama, lewat kelompok milisi yang Iran buat pada tahun 1982 yaitu Hizbullah. Sejak dibentuk, Hizbullah didanai dan dipersenjatai dengan sangat baik oleh Iran dan menjadikan Lebanon sebagai basis pergerakan. Kelompok inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor utama penyelesaian Perang Saudara Lebanon yang berakhir di tahun 1990. Kemudian Hizbullah juga memukul mundur Israel dari Perang Lebanon melawan Israel di tahun 2006. Perang besar Hizbullah di masa tersebut membuat pengaruh Iran semakin besar. Nah, pasca perang melawan Israel, Iran dan Hizbullah kemudian sepaham untuk menjadi negara anti-Zionis yang menentang keberadaan Israel. Setelah hubungan baik di antara Iran dan Lebanon selama beberapa dekade, kedua negara tetap melanggengkan kerjasama mereka dengan baik di berbagai sektor. Contohnya, sektor ekonomi. Iran sudah menghabiskan jutaan dolar Amerika untuk membangun berbagai macam infrastruktur di Lebanon. Dana ini didapatkan Iran dari kantong mereka sendiri yang memperlihatkan bagaimana Iran ingin mempertahankan hubungan baik dengan Lebanon. Pada tahun 2021, Iran dan Lebanon memiliki volume perdagangan yang lumayan besar, mencapai 46,8 juta US dollar atau 730 miliar rupiah. Iran juga mengirimkan 13 juta galon bahan bakar dalam setahun untuk Lebanon. Kemudian di sektor militer, Lebanon yang menjadi basis pergerakan dari Hizbullah yang merupakan proksi dari Iran mendapatkan perlindungan dari Lebanon atas kemungkinan invasi Israel. Apalagi Lebanon ini memang rentan dengan invasi Israel yang punya obsesi untuk mewujudkan wilayah Greater Israel yang mencakup beragam negara di Timur Tengah, termasuk Irak, Arab Saudi, Syria, dan juga Mesir. Makanya untuk menahan potensi invasi Israel ini, Iran mempersenjatai Hizbullah dengan baik lewat pengiriman drone dan juga rudal canggih. Lalu, apa sih keuntungan yang didapatkan oleh Iran dengan membantu Lebanon dari segi ekonomi serta keamanan?
Ya, tentu saja Iran punya keuntungan sendiri, mau itu secara ekonomi, politik, maupun militer. Dalam sektor ekonomi, Iran diberitakan menjadikan Lebanon sebagai pusat perdagangan senjata mereka. Kita semua tahu kalau sektor perdagangan senjata adalah salah satu sumber penghasilan terbesar yang dimiliki Iran. Kemudian, secara politik, tidak jatuhnya Lebanon ke dalam pengaruh Barat, entah itu karena invasi Israel ataupun bantuan dari negara-negara Barat, Iran bisa menjaga perbatasan Suriah yang merupakan sekutu utama mereka. Belum lagi persoalan akses untuk menyerang Israel. Iran menggunakan Hizbullah yang berada di Lebanon Selatan untuk menyerang Israel. Contohnya seperti apa yang dilakukan Hizbullah sebagai respon dari ketegangan antara Hamas dan Israel sejak Oktober 2023 kemarin. Jadi, bantuan Iran ke Lebanon adalah untuk menjaga stabilitas sekutu dan menjaga pengaruh mereka di Timur Tengah. Dengan beragam bantuan yang dilakukan, perdagangan yang dilibatkan, dan bagaimana memasang Hizbullah di Lebanon, hubungan antara Iran dan Hizbullah memang terlihat akan berlangsung lama. Namun, apa itu benar? Nah, siapa sangka hubungan dari Iran dan Lebanon ini sebenarnya sedang berada di ujung tanduk dengan sebuah alasan yang sangat jelas, yaitu krisis ekonomi. Krisis ekonomi yang melanda Lebanon sejak 2010-an hingga sekarang bukan tanpa alasan. Lebanon berakhir terkena sentimen negatif dari Arab Saudi dan negara Teluk lainnya karena kerjasama mereka dengan Iran. Saking besarnya krisis ekonomi yang terjadi di Lebanon, pada tahun 2020, Bank Dunia memasukkan Lebanon dalam daftar negara berpenghasilan rendah. Dari survei ekonomi yang ada di sana, sepertiga dari total penduduk Lebanon berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian seperempat dari warganya adalah pengangguran. Gap pendapatan yang ada di Lebanon bahkan menghilangkan masyarakat kelas menengah di sana. Fenomena krisis ekonomi yang dialami oleh Lebanon ini membuat masyarakatnya harus mendapatkan fasilitas buruk, mulai dari internet yang buruk, pelayanan kesehatan masyarakat yang kacau, listrik yang padam bergiliran, hingga krisis air minum terjadi di Lebanon. Semua ini karena apa? Karena Lebanon bersekutu dengan Iran. Nah, sebelumnya Lebanon bisa terhindar dari krisis ekonomi karena mendapatkan dana bantuan miliaran US dollar dari Saudi dan juga negara Teluk lainnya. Bantuan ini kemudian hilang setelah Lebanon bersekutu dengan Iran. Selain krisis ekonomi, Lebanon juga mengalami krisis keamanan karena kehadiran Hizbullah yang dibackingi oleh Iran. Keberadaan Hizbullah memang dinarasikan sebagai penjaga keamanan Lebanon Selatan dari serbuan Israel. Namun di lapangan, ternyata terjadi penentangan terhadap kehadiran Hizbullah. Contohnya, di desa Ain Ebel, warga lokal dan Hizbullah sempat bentrok pada Oktober 2023 karena Hizbullah berusaha membangun infrastruktur militer. Belum lagi nih persoalan krisis politik yang terjadi, di mana pada tahun 2011 dan 2021, Lebanon diwarnai unjuk rasa yang menuntut agar Iran keluar dari negara tersebut. Ketidaksenangan dari warga Lebanon pada Iran ini tentu saja bermuara dari krisis ekonomi yang tadi dijelaskan. Namun, meski mendapatkan banyak protes, Iran seperti enggan untuk meninggalkan Lebanon. Dibuktikan dengan gagalnya Lebanon melaksanakan pemungutan suara untuk menentukan presiden yang ke-12 kalinya. Kegagalan pemungutan suara ini disebabkan oleh walkout yang dilakukan oleh Hizbullah dan juga Partai Amal yang berorientasikan Syiah dari parlemen. Walkout yang dilakukan ini disinyalir karena calon yang diusung oleh Hizbullah, yaitu Sulaiman Frangieh, akan kalah dalam pemungutan suara gelombang kedua. Pemilihan Presiden Lebanon tentu saja menentukan masa depan hubungan Iran dan Lebanon. Jika yang menang adalah Sulaiman Frangieh dari Partai Syiah yang juga didukung oleh Hizbullah, hubungan antara Iran dan Lebanon pasti akan makin erat. Bahkan, Hizbullah pasti memiliki otoritas yang lebih besar hingga mampu mewujudkan visi mereka untuk membuat pangkalan militer di Lebanon Selatan. Iran secara pengaruh juga akan makin besar dan impian mereka untuk membangun jembatan darat lewat Suriah dan Irak sebagai jalur pasokan senjata Hizbullah dan Iran juga bisa tercapai.
Namun, jika yang menang adalah Jihad Azour yang merupakan mantan Menteri Keuangan Lebanon dan juga mantan Direktur IMF Departemen Timur Tengah, maka Iran bisa saja kehilangan pengaruh di Lebanon. Jihad Azour memang disinyalir merupakan calon presiden yang telah disiapkan oleh Barat untuk Lebanon agar bisa memecah hubungan Lebanon dan Iran. Ya, jadi tentang masa depan apa yang menanti antara hubungan Iran dan Lebanon bergantung dari siapa yang akan memenangkan pemilu Lebanon. Menurut kamu, mana yang lebih baik? Apakah Lebanon harus tetap bekerja sama dengan Iran walau terkena krisis ekonomi, ataukah mereka harus bekerja sama dengan Barat untuk keluar dari krisis ekonomi?